Halo para pecinta sinetron Buka Harian Seorang Istri, di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mama, tante-tante yang cantik, yang manis, dan yang ganteng, semoga kalian saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Diawali dari Pasha yang menyesali atas kejadian yang baru saja terjadi terhadap dirinya, yaitu tentang kecelakaan mobil yang dikendarainya sehingga menewaskan Ibu Nawang. Sepertinya Pasha merasa stres kali ini. Kemudian Dewa bersama Nana pun melihat tentang apa yang terjadi terhadap Pasha saat ini. Nampaknya Pasha sangat menyesali akan kejadian ini, sehingga saat ini ia merasa bersalah. Selain Pasha, nampaknya Alia juga sama seperti halnya Pasha. Ia sangat kehilangan atas kepergiannya Bu Nawang itu, sehingga di rumah ini akan merasa sepi karena tidak ada Bu Nawang, yaitu ibu dari mereka berdua. Nampaknya Alia pun saat ini bisa nangis juga, padahal ia adalah seorang wanita yang selalu berbuat jahat. Namun untuk kali ini sepertinya ia sangat terpukul sekali atas kepergiannya Bu Nawang itu, sehingga ia tidak akan bisa bertemu lagi untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan Dewa. Ia juga sangat menyesali, bahkan ia sedang memikirkan tentang Pasha saat ini, karena nampaknya Pasha sangat merasa bersalah atas kejadian ini. Namun rupanya Nana bisa menenangkan Dewa, sehingga ia pun seolah menggoda terhadap Dewa. Kemudian Nana pun memberikan telunjuknya ke bibir Dewa. Kemudian Dewa pun akan menggigit daripada telunjuk Nana itu. Akhirnya Nana merasa kesakitan karena telunjuknya baru saja digigit oleh Dewa. Namun rupanya Nana juga mengulanginya untuk kedua kalinya. Namun pada saat ini telunjuk Nana pun hanya dipermainkan saja, sehingga akhirnya mereka pun saling berpandang-pandangan dengan tatapan yang sungguh tajam di antara keduanya. Tentunya tatapan sayang dan tatapan yang menggemaskan, terutama Dewa merasa gemas terhadap Nana. Akhirnya Nana pun tersenyum manis terhadap Dewa, sehingga saat ini Dewa nampak tenang dan terhibur. Namun di sisi lain, nampaknya Dewa mendapatkan telepon dari pegawai bengkel yang memeriksa mobilnya itu. Di sisi lain, nampak Ibu Ratu ingin pergi ke tempat rumah atau kediamannya Nana bersama Dewa, karena sepertinya Ibu Ratu tidak nyaman jika di rumah itu hanya ada para buana, sedangkan Nana dan Dewa berada di tempat yang lain. Sehingga pada saat itu juga Bu Ratu meminta Roni untuk mengantarkannya ke tempat Nana bersama Dewa itu. Ketika Ibu Ratu menyatakan hal demikian, nampaknya Livia, istri daripada Roni, tidak mau ditinggal sendirian. Padahal di situ pun ada bundanya, yaitu para buana. Namun kekeh Livia ingin hanya Roni yang menemaninya. Namun rupanya Ibu Ratu pun tetap memaksa agar Roni untuk mengantarkannya ke tempat di mana Nana bersama Dewa berada. Akhirnya Roni pun siap untuk mengantarkan Bu Ratu ke tempat Nana tersebut. Sementara di sisi lain, nampaknya Dewa bertemu dengan seorang yang baru saja memeriksa mobilnya, dan pegawai bengkel pun itu mengatakan jika kabel remnya putus secara disengaja. Kemudian Dewa pun berpikir tentang siapa sebenarnya yang sudah berani memutuskan daripada kabel remnya yang dikendarai oleh Pasha tersebut. Setelah lama bicara, baik pegawai bengkel tersebut ataupun Pasha
Bahkan di situ pun ada Lula yang menyaksikan pembicaraan tersebut. Kemudian saat itu pula rupanya Dewa berbicara kepada Pasha jika kemungkinan besar ini adalah pekerjaan daripada Kevin Arganta. Dewa curiga terhadap Kevin karena Kevin telah mengetahui tentang keberadaan di mana Nana berada. Kemudian Lula pun mempertegas daripada pendapat Dewa itu dengan alasan-alasan tertentu. Namun rupanya Nana berbicara terhadap Dewa agar jangan nuduh sembarangan dulu karena belum ada bukti yang kuat. Begitu ungkapan Nana terhadap Dewa itu. Akhirnya setelah lama bicara, pegawai bengkel pun berpamitan untuk pergi. Di sisi lain, nampaknya Roni bersama Bu Ratu tiba di tempat keberadaan Nana bersama Dewa. Dan kali ini Nek Ratu pun disambut hangat oleh Nana ataupun Dewa. Akhirnya Nenek Ratu pun masuk ke dalam rumah di mana tempat Nana berada itu. Kemudian nampaknya Nek Ratu sepertinya merasa betah tinggal bersama Nana dan Dewa. Meskipun Roni mengajak untuk pulang, namun Nek Ratu tetap tidak mau jika Nana bersama Dewa pun tidak ikut pulang. Begitu ungkapan Nek Ratu tersebut terhadap Roni. Akhirnya Nek Ratu pun tidur di tempat Nana itu. Meskipun kamar yang sempit, namun nampaknya Nek Ratu merasa betah dibandingkan tinggal di tempat yang besar bak istana. Namun penghuninya bagaikan di neraka. Begitu ucapan Nek Ratu terhadap Roni. Dan memang itulah yang dirasakan oleh Nek Ratu ataupun Nana. Begitu juga dengan Dewa ketika berada di rumahnya para Buana tentunya. Tentang bagaimana keseruan daripada cerita buku harian seorang istri ini, tentunya tonton saja sinetronnya hanya di layar kesayangan Anda, yaitu SCTV 1 untuk semua. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Mohon maaf jika ada kata-kata mimin yang salah. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Selamat berjumpa kembali di cerita buku harian seorang istri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.